Halo guys, sekarang kita lagi ada di lokasi syuting GGS 7. Ini collab lagi sama Despero. Temanya horor. Yuk kita lihat yuk behind di sini kayak apa. Jadi ini scene-nya masih scene siang guys, nanti scene malamnya ada lagi. Ikutin terus ya. Caranya gitu aja ya. Cari apa kak? Pakai tanggal kak? Pakai tanggal, ada 2 orang cari pakai tanggal. Tanggal lagi pokoknya. Nggak biasa ya? Ini Memang waktu ya ini. Nggak biasa. ini namanya kameramen Wati. Kameramen Wati. Abang-abang ya. Ini laki ini. Foto janji bagus. Tuh kayak motonya. Oh buat profil Instagram. Lagi gue intinya gitu. Buat para. Kita mau pindah lokasi lagi guys. Jadi scene-nya ini adalah scene Despero di pinggir kali ngobrol gitu. Oh, ada guys. Oh. Action. Ngadepin semuanya. Ya dong, gue takut nih. Ulang. Yuk. Yuk. Oke. Pada jajan. Baru aja ya. Orang mah pada syuting. Menuju lokasi syuting guys. Jadi kita temanya horor nih ya Meng ya. Tapi sejuk. Lokasinya tuh pokoknya bukan di Jakarta ya Meng ya ini Meng. Di pinggiran Jakarta. Jadi guys ini udah agak malam. Jadi kita mau ngambil scene malam, syuting
kurang lebih lokasinya di sini. Nanti di sini. Aduh serem Meng. Kadang rame. Serem banget sumpah. Jadi kita lagi ngeset lokasinya guys. Scene apa nih Pak Kak? Scene malam ya? Sin malam. Iya. Ini bukan di Jakarta kan Kak? Ini bukan di Jakarta. Di puncak ya. Dia dong kayak. Lu ke puncak udah mau ngajak-ngajak. Iya. Yang kemarin, status kemarin. Epoy. Epoy mana Epoy? Yang sama Paljo. Paljo. Scene-nya buat malam ini. Sampai jam berapa? Jo hari ini Jo? Setelah Sampai jam berapa tuh? Nggak tahu ya. jam 1 jam 2. Waduh. Ada-ada aja lu. Lu kebanyakan apa sinetron kamu nangis lu. Udah, jangan ngomongin gitu dah. Merinding gua. Iya, aku juga merinding nih. Lihatin aja nih. Ih, bulu kuduk gua. Oh iya, gua punya ide. Gimana kalau kodanya masing-masing aja, jangan berdua. Biar capeknya nggak bareng-bareng. Gimana? Ih, lu mau enak sendiri lu. Nggak adil kalau misalnya kayak gitu. Mendingan kalau kayak gini kita sweet aja. Oh iya, ide bagus tuh. Oh iya. Yuk. Sinopsis cerita film si Iis itu tuh jadi gini, sinopsisnya ada dua pemuda dan pemudi, dia tuh berhubungan pacaran. Nah, mereka bertengkar nih, berdebat karena kesalahpahaman si cewek yang udah dia jalan sama cewek yang jelasnya itu si ceweknya ini mungkin punya, cuman hubungannya kan salah paham dan itu bertengkar ya jadilah mereka bubar, terus selesai. Nah, nggak lama kemudian nih si temennya cowok ini lewat depan gang rumah si ceweknya ini, si Iis, dia ngeliat ada yang meninggal. Nah, dia nanya, itu siapa yang meninggal? Anak muda, cewek, diputusin sama cowoknya. Nah, tapi belum tahu yang pasti itu yang meninggal Iis atau bukan. Udahlah, pas pulang ketemu si pemeran utama cowok, sampaikan. Setelah disampaikan, si cowok ini langsung berpikiran mungkin itu si Iis dan gara-gara dia udah diputusin. Jadilah ya situ mulailah adegan dia Parno kayak ngeliat kejanggalan, dia nyangkanya langsung itu arwahnya Iis yang meneror dia, tapi padahal bukan, kejanggalannya lain. Kalau untuk ide cerita sih, gue lagi itu sempat nonton berita ya, kalau nggak salah pas lagi ada berita-berita teroris tuh. Nah, di situ gue terinspirasi teroris. Gue plesetin lah sedikit. Gue bikin cerita jadi teror Iis.
Sebenarnya sih Iis itu emang nama orang, jadi gue sanggutin teror si Iis. Belum gue pakai C-nya kan nggak masuk, jadi gue teror Iis. Ya itu sih idenya dari media juga, berita gitu. Kalau untuk yang diceritain sama Maul itu sebenarnya dia udah ngasih udah full nih, udah satu cerita itu udah full. Cuma ada yang kurang, ya kan? Yang ya kalau menurut gue sebagai produser kan, ya ada yang kurang ya harus gue tutupin lah, atau gue tambah-tambahin. Direvisi lah. Ya, sebenarnya sih bukan cuma gue sama Maul doang, ada satu lagi yang ikut ambil ya ngeberesin cerita ini biar matang nih, orangnya ini satu lagi. Ngomong aja. Pemilih. Sebenarnya dari cerita lu ya itu benar-benar si teror yang salah paham sih sebenarnya. Salah paham, awalnya salah paham. Nah berujung ada teror karena dari cerita si Maul itu terornya kurang greget. Nah makanya dari gue dan Komeng itu menambahkannya itu benar-benar dibikin ya benar-benar kayak teror, ya kayak terornya itu arwah gentayangannya si Iis, padahal itu bukan. Kebetulan kan di film ini katanya sih ada yang bilang ini gue cocoknya untuk jadi peran utama, padahal muka gue nggak ada cocok-cocoknya kan. Gue juga heran, ada yang nyuruh gue jadi peran utama, tapi ya nggak apa-apa lah. Kalau gue sih gue ambil aja, apapun perannya tetap gue ambil karena gue profesional. Kebetulan sih karakter gue sebagai Repoy di film Teror Iis ini, gue jadi sih sebagai playboy cap kaki 3. Padahal kagak begitu sih sebenarnya. Ini cuma karena berperan aja. Sebenarnya sih aslinya gue tipe orang yang setia. Ya itu karena cerita film aja. Hai, aku Lia. Di sini peranku sebagai Iis. Gue biasa jadi Maghrib. Karakter seorang Iis di sini tuh sebagai apa ya? Jadi si Iis ini tuh orangnya cemburuan. Nah tapi karena ambekan lah Iisnya itu, jadi si Repoynya itu mendua di belakang Iis gitu. Jadi dua ini. Ayo. Kalau gue mah biasa ya, tukang iseng ngejailin Repi nantinya gara-gara nyakitin dia. Udah jadi isengin deh tuh si Repi, si Repoy. Belakang kejadiannya. Gue Jas Dero, gue di sini perannya sebagai Dero. Jadi perannya ini di sini gue Hansip. Gue Fauji sebagai Paul. Gue Cahaya sebagai Cepot. Dan gue di sini memerankan sebagai warga yang ditugaskan untuk meronda, dari temannya sama Cepot. Nah, Gue warga yang sedang tidur. Dari saya pribadi di sini hanya pemeran pendukung saja ya, karena kan memang untuk apa sih namanya, dari kesibukan saya kerja, jadi ya dikasih untuk screennya sedikit saja. Terus kalau untuk dari teman saya ini dari jadi Gue sih sama sih, kru aja gitu, bantuin kalau waktu senang. Bisa juga jadi pawang hujan. Pawang hujan ya, main di belakang layar aja lah. Iya, di belakang layar duanya. Acting belum terlalu jago bang. Belajar lah, belajar dari lu juga. Kita belum jago juga sebenarnya sih. Makanya kan di sini masih belajar dan belajar. Iya, sama belajar. Kalau untuk scene yang paling susah sebenarnya, kalau untuk scene-nya sih nggak terlalu susah, cuma ada beberapa hal yang membuat gue tuh kayak menakutkan dan kayak merinding banget gitu ketika gue baca skripnya, terus ketika gue baca kayak pas alur ceritanya semua gitu, itu bikin gue merinding. Apalagi tuh ada beberapa lokasi yang membuat gue tuh jadi kayak takut banget dan merinding banget. Jadi ketika gue syuting
sama teman-teman GGS 7 ini semuanya bener-bener gue tuh minta mereka tuh kayak ayo dong cepet karena gue tuh takut banget gitu karena syutingnya udah malam, lokasinya juga udah menyeramkan banget, bahkan gue denger sesuatu dan sebagainya, jadi gue takut banget gitu. Scene yang paling sulit kalau lagi ngatur pemerannya sebenarnya, apalagi nyari angelnya gitu, cari cahaya yang bagus. Kenapa ya, gue bukan kameramen yang ini ya, seenggaknya gue kameramen abal-abal, amatiran ya. Penggantinya si Rudy lagi keluar tuh, si Kundil, namanya tuh Kundil, kepala botak. Kalau buat gue sih ya, adegan yang paling susah, setahu gue sih nggak ada buat gue yang susah. Itu buat gue sih gampang-gampang aja kalau buat gue, cuman kalau buat yang lain nggak tahu. Gitu aja sih. Kalau menurut aku sih ya nangis ya, karena di sini seorang Iis tuh kebanyakan tuh nangis kayak gitu sih. Gue yang paling susah itu ya itu pas ngisengin Repoy, lama lewatnya. Kalau gua sih yang susah di scene malam di pos ronda, itu paling susah bagi gua. Gua di situ masih agak gemeter-gemeter, malumin lah ya, namun juga baru masih agak belepotan ngomongnya. Gue nggak tahu, gue juga bingung. Nggak ada yang susah sih. Oke, kalau scene yang paling gue suka, scene yang di pinggir kali itu yang pertama. Karena kenapa? Pertama tuh gue tuh takut kecemplung ketika gue syuting di situ, karena mungkin postur badan gue yang besar. Makanya gue sempat duduknya itu nggak seperti teman-teman yang lain gitu di adegan itu. Jadi gue tuh duduknya ya kayak di pinggir-pinggir kalinya aja gitu. Itu sih suka sekaligus memacu adrenalin gue juga sih, takut kecemplung doang kan. Nah, terus adegan selanjutnya yang paling suka adalah sebenarnya scene malam. Walaupun scene malam itu bener-bener menakutkan, tapi menurut gue tuh feel-nya tuh dapat banget gitu. Jadi tuh peran gue tuh di situ seru banget, lari-lariannya semuanya, terus kaget-kagetnya semuanya, pokoknya seru banget. Makanya kalau misalkan kalian penasaran, kalian harus nonton di channel GGS 7 official ya guys. Untuk pengambilan gambar yang gue suka itu pas adegan malam hari, karena apa, di situ sih banyak blurnya banget. Nah, satu, terus yang kedua pas ngambil shoot adegan yang penampakan wanita itu gue dapet bonus guys. Ada adegan yang paling gue suka. Nah, pas di saat yang teror Iis ini nih, sedikit agak-agak horor gimana gitu, ya kan, bikin gue merinding aja. Gue lupa. Ya karena Iis itu seorang yang disakitin, ambekan, jadi ya Iis itu punya kesempatan untuk balas dendam lah buat si Repo itu. Nah kalau gue tuh yang paling demen itu pas pengen ngisengin Repi. Emang dasar gue iseng, apalagi sama Repi, udah demen banget ngisengin dia tuh. Kalau gua sih scene yang gua suka siang, karena siang itu di pinggir kali, enak kayak suasana pantai gitu. Kalau gue sih yang suka ya cuman tidur doang sih. Enak banget sih. Ya enak lah. Malam-malam aja sih seru sih sebenarnya. Nah, ada kayak semacam pohon-pohon gitu, merinding ya kan. Karena kan memang di sini menceritakan teror Iis ya. Dari judul filmnya aja udah bikin merinding ya, Ben. Juga scene siang juga seru juga bang. Sampai apa? Pasang bendera kuning yang itu ngeri juga tuh. Takutnya orang ada yang lewat ke sini kan pada mampir ya kan. Dikira beneran ya, Be. Untung aja nggak ada ambulan bang. Kalau ada ambulan gimana, Be? Ngeri juga ya. Ngeri juga ya, Be. Langsung dibawa itu, Be. Apalagi orang nggak mau. apalagi Scene malam juga ada yang seru tuh, yang pas kayak ngelempar kaleng gitu terus pada kaget ya kan. Itu abang gue kagetnya beneran emang dia gitu orangnya. Oh, itu abang gue, Be? Nggak tahu sih, bilang abang gue nih ya. Penasaran guys? Jangan lupa saksikan Teroris hanya GGS 7 official. GGS 7. syuting apaan?
GG7 official. Gang Setuju Family, siap menghiasi harimu yang sepi. Gang Setuju Family, bisa bikin hatimu selalu happy. Gang Setuju Family, siap menghiasi harimu yang sepi. Gang Setuju Family, bisa bikin hatimu selalu happy. Yo cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo men, kalian harus sempat nonton channel YouTube Gang Setuju. Dari balita remaja hingga orang tua, cepat-cepat jangan lama-lama menunda. Play di kantor ataupun kosan sendiri atau rame, yang penting jangan bosan. Bosan, lupakan beban pikiran. Salam dari kami para anak pinggiran, tapi kami tak akan terpinggirkan. Semoga ini bisa selalu jadi hiburan. Nyawa rasul di tongkrongan dia lagi. Jadi kita nih kene gawe film komedi. Rubah pikiran si pada benci, jadi pikiran netralisasi. Gang Setuju Family, siap menghiasi harimu